Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin sobat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa terus dan terus untuk selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil masyar kita akan diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sobat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini yang hendak kita bicarakan adalah satu perkara yang mengerikan, satu perkara yang menjamin seseorang pasti akan masuk ke dalam neraka, yang pasti seseorang akan mendapatkan siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hadis-hadis ini mengancam kepada seseorang yang tatkala hidup di dunia ini ia mempunyai hutang. Maka tatkala seseorang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataupun meninggal dunia tapi belum menyelesaikan hutangnya, ini adalah bencana yang dahsyat, perkara yang mengerikan. Marilah sejenak kita dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna a'zama dzunub indallahi ayyal qahu bima abdum ba'dal kabairil lati nahayallah anha ayyamuta rajulun wa alaihi dainu layada'u lahu qada'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh sebesar-besarnya dosa di sisi Allah yang dibawa seseorang hamba ketika menemui Allah ataupun ketika seorang hamba meninggal, selain dosa-dosa besar yang telah dilarang, adalah jika seseorang mati dan masih mempunyai utang, sedangkan ia tidak meninggalkan sesuatu untuk membayarnya. Ini perkara yang mengerikan, hadirin. Maka kita jangan main-main dengan perkara ini. Ini adalah dosa besar. Bahkan jiwa seseorang itu akan terkatung-katung tatkala ia meninggal dunia tetapi belum selesai untuk membayar hutangnya ataupun belum mampu untuk menyelesaikannya. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin terkatung-katung karena utangnya sampai ditunaikannya. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis di atas tadi menjelaskan jiwa seorang mukmin. Makna mukmin ini adalah orang yang taat ibadah kepada Allah, adalah orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah. Itu pun masih terkatung-katung jiwanya apabila belum menyelesaikan hutangnya. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
Untuk itu berhati-hatilah kita dalam mengharungi kehidupan di dunia ini. Jangan sampai gemerlapnya dunia ini melalaikan kita tentang alam yang kekal dan abadi yang pasti akan kita datangi. Sehingga dengan kelalaian gemerlapnya dunia ini, kita ingin dan bernafsu meraih apa yang kita lihat di dunia ini. Mampu ataupun tidak mampu, maka terus akan berusaha. Bisa ataupun tidak bisa, senantiasa diupayakan. Sehingga dengan jalan pintas dia akan berhutang. Nah, sehingga dengan hutang yang ada pada dirinya, maka bertambahlah beban hidup. Dengan demikian, apabila bertambah beban hidupnya, maka akan terasa berat melaksanakan perintah Allah. Karena hari-hari yang difikirkan mencari jalan keluar untuk membayar hutang. Terlebih setelah kita mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bahayanya orang yang apabila kembali kepada Allah namun masih mempunyai sangkutan hutang di dunia. Ini adalah perkara yang harus kita waspadai. Jangan sampai tatkala kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan masih mempunyai hutang. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kita lagi selain membayar hutang ketika di dunia ini. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu marilah sama-sama kita benar-benar merenungi kehidupan ini. Kita akan kembali kepada Allah, kita akan berjumpa dengan Allah. Jangan sampai kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Antisipasilah kehidupan ini, jangan sampai ketika kembali kepada Allah meninggalkan hutang, masih mempunyai hutang ataupun ada hutang yang belum tertunai. Apabila hari ini kita mempunyai hutang kepada seseorang, usahakan semampu mungkin untuk membayarnya. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.